perkenalkan diri, baru materi yang deskripsi. Ya, Pak. Tenang aja, jangan buru-buru. Oh ya, perkenalannya saya sambung sama deskripsinya, Pak. Oh, ya. Dan situ ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuni Udiani, biasa dipanggil Nuni. Saya lahir di Kota Pinrang tanggal 10 Juni tahun 1994. Saat ini saya berusia 20 tahun, berat badan saya 49 kg dan tinggi badan saya 165 cm. Saat ini saya tengah menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Prodi Administrasi Negara. Selain itu, saya juga bekerja sebagai student employee di Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin sebagai resepsionis mahasiswa. Saya memiliki beberapa hobi saya diantaranya yaitu nonton, membaca buku, dan hobi saya yang baru-baru ini yaitu traveling. Dari hasil hobi traveling saya pada saat ini, saya merekomendasikan satu tempat untuk melakukan kunjungan wisata bersama keluarga Anda di akhir tahun ini. Mengingat saat ini adalah akhir bulan di tahun 2014, Anda pernah berkunjung ke Malino? Jika Anda belum melakukan kunjungan ke Malino, Anda wajib untuk melakukan kunjungan ini bersama keluarga Anda. Malino adalah kelurahan yang terletak di Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Malino ini terletak sekitar 90 km dari arah Kota Makassar ke area selatan. Ini merupakan salah satu objek wisata yang sangat terkenal di Sulawesi Selatan. Di Malino ini sangat terkenal hutan wisata, di mana sangat banyak pohon pinus yang berjejer tinggi dengan lembah dan bukit. Nah, untuk melakukan kunjungan wisata ke Malino, Anda perlu menempuh perjalanan darat dan menghabiskan waktu selama 2 jam perjalanan. Selain itu, Anda juga perlu berhati-hati karena saat ini jalanan di sana ada tikungan dan tanjakan di sepanjang jalan dan arus kendaraan lalu lintas yang cukup padat karena banyak sekali orang yang berkunjung pada saat liburan sendiri. Nah, apa saja tujuan wisata? Terima kasih. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Nuni Udiani di acara Warta Berita Sulawesi Selatan. Edisinya pada hari ini Senin 15 Desember tahun 2014. Kembali pada perayaan Hari Penyiaran tahun 2014 menjadi momentum untuk kembali ke radio dalam deklarasi Back to Radio. Back to Radio menjadi tantangan insan penyiaran dalam mengelola kreativitas mengembalikan radio sebagai pilihan utama. Back to Radio atau kembali ke radio kini menjadi tekad insan penyiaran di Indonesia untuk merebut kembali pendengar dan menjadikan radio sebagai pilihan utama. Tantangannya tentu tidak sedikit, mengingat persaingan media semakin ketat dalam ranah yang berbeda. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, Alem Febrisoni, mengatakan kembali ke radio bukan hanya menjadi slogan, namun menjadi tantangan seluruh stakeholder dalam mengelola kreativitas agar mampu menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang membutuhkan informasi ataupun hiburan. Lanjut ke berita selanjutnya, yaitu Turkish police raided media outlets close to US, based Muslim cleric Fethullah Gulen on Sunday and detained 23 people nationwide in operation against what President Tayyip Erdogan says is a network conspiring to topple him. The raids on Zaman newspaper and Samanyolu television market and escalation of Erdogan's battle with former Ali Gulen, with whom he has been in open conflict since a grave investigation targeting Erdogan's inner circle emerged a year ago. Media reports said arrest warrants had been issued for 32 people. State broadcaster TRT Haber said 23 people had been detained in radio across EU candidates Turkey, including 2 former police chiefs, as well as Karasa, a television producer, director, and scriptwriters were held. Erdogan, his AK party elected in 2002, introduced many democratic reforms in his first years in power and surveyed army involvement in politics. NATO allies often cited Turkey is an example of a successful Muslim democracy, but more recently critics have accused Erdogan of intolerance of dissent and increasingly and divisive